Oke. Ini saya ulang lagi untuk DDST-nya ya. Nanti takutnya ada yang keluar soal DDST. Bentar ya, saya konekkan. Oke, jadi untuk menilai apa sih namanya tahap perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya atau belum, itu kita bisa menggunakan salah satu alatnya atau instrumennya itu menggunakan Denver atau DDST. Nah, di sini di DDST itu menilai 4 poin, di mana yang dinilai itu ada personal sosial, ini yang di sebelah sini, ya, personal sosial, ada motorik halus, kemudian di bawahnya ada bahasa dan ada motorik kasar. Nah, caranya sebelum kita memulai untuk perhitungan atau menilai dengan DDST ini, teman-teman diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu usia dianya ya. Usia yang betul-betul usia kronologi atau usia koreksi. Bedanya, kalau semisal usia kronologi ini, itu tidak perlu dikurangi usia prematur. Tapi kalau usia koreksi harus dikurangi usia prematur. Nah, pengurangan usia prematur, saya ulangi sekali lagi, itu dilakukan ketika kita melakukan pengurangan tanggal kunjungan dengan tanggal lahir, ditemukan usianya di atas 2 tahun. Itu tidak usah dikurangi usia prematur atau usia gestasinya. Tapi kalau semisal ketika kita hitung loh, ini udah di bawah 2 tahun nih, berarti harus ada usia koreksinya. Dia lahir berapa minggu sih? Oh, 35 minggu. Berarti usia prematurnya 5 minggu, tinggal teman-teman kurangkan dengan hasil usia kronologisnya. Ya, itu untuk usia koreksi. Kalau usia koreksi, kalau usia kronologis itu tidak perlu dilakukan pengurangan usia prematur karena biasanya kita gunakan pada anak-anak di atas usia 2 tahun. Oke, kemudian kita tahu nih usianya berapa. Semisal usia itu 12 bulan, ya sudah kita garis di sini. Sesuai, oh, kok menggo. Sesuai dengan garis 12 bulan, misal seperti ini. Nah, kita garis lurus ya. Nggak menggok-menggok kayak gini lurus. Nah, setelah kita garis lurus, kita harus tandai mana yang kena garis, mana yang tidak kena garis. Nah, cara mainnya untuk di DST itu, kita nilai 3 kotak yang tidak terlewati garis, dan untuk di sebelah kiri, 3 kotak di sebelah kiri yang tidak terlewati garis, 1, 2, 3, ini kan nggak kena. Terus 3 kotak di sebelah kanan yang tidak terlewati garis juga, 1, 2, 3, beserta kotak-kotak yang kena garis. Itu yang harus dinilai. Jadi 3 yang nggak kena garis di sebelah kiri, yang kena garis, dan 3 yang nggak kena garis di sebelah kanan. Itu yang harus kita nilai. Apakah anaknya itu bisa atau tidak. Kak, kalau semisal tak nilai semua, monggo kalau ada waktunya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita ambil 3 kotak sebelum dan 3 kotak sesudah, disertai dengan kotak yang kena garis. Nah, cara nilainya kayak gimana, Kak? Nah, ini. Jadi ini tuh beberapa ada yang bisa teman-teman tanyakan kepada caregiver ataupun ibunya, ataupun bisa juga teman-teman langsung uji di tempat. Contohnya ya, ini anak usia 12 bulan, kita mulai dari yang sebelah kiri, berusaha mencapai mainan. Anaknya bisa nggak? Apakah kita tanya ke ibunya atau kita langsung praktekkan? Coba langsung dipraktekkan saja. Coba misal kita megang mainan, kita alihkan dia untuk melihat mainan yang di tangan kita, kira-kira dia mencoba nggak untuk meraih mainan yang kita pegang? Kalau semisal dia bisa, maka ditulis di sini L, lulus. Ya, L itu lulus. Kalau gagal itu G atau F, fail, boleh. Kalau semisal tidak sempat dilakukan, itu namanya NO atau no opportunity. Kemudian kotak kedua, makan sendiri. Kita tanyakan, Bu, ini kalau di rumah makan sendiri atau disuapi? Oh, masih disuapi. Ya, misal masih disuapi, berarti makan sendirinya ini gagal. Tulis di sini, F, fail. Kemudian untuk tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ini kan bisa kita instruksikan. Ayo, Dek, kita tepuk tangan yuk. Nah, kalau semisal anaknya bisa, kita tulis di sini. L, lulus. Oke. Kemudian ini untuk garis yang kena garis ini menyatakan keinginan. Nah, menyatakan keinginan ini bisa 2 hal. Bisa diucapkan secara langsung kalau memang anaknya sudah bisa ngomong. Kalau semisal belum bisa, dia itu semisal kalau pengen sesuatu dia nunjuk. Itu kan menyatakan keinginan.
Kita tanyakan, Bu, ini kalau dia pengen sesuatu, nunjuk nggak, Bu? Atau gimana? Gitu. Oh iya, nunjuk-nunjuk, suster, gitu. Minta diambilin, misal kayak gitu. Berarti kita tulis di sini, lulus, L. Gitu. Coba kita, adik, dada, dada. Ini kan dada, dada. Kalau semisal dia bisa dada juga, kita tulis L. Kalau semisal nggak, Kak, ya sudah tulis aja F di sini. Fail. Main bola dengan pemeriksa. Bisa nggak kalau misal kita lempar bola, dia bisa melempar kembali ke kita meskipun tidak tepat. Bisa nggak? Oh, bisa. Oke, ditulis di sini. L. Menirukan kegiatan. Semisal kita suruh kita nyanyikan ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, dia tepuk tangan nggak? Oh, tepuk tangan. Oke. Kita tulis di sini L. Terus minum dengan cangkir. Nah, ini bisa kita coba juga, teman-teman. Coba kita berikan cangkir yang ada pegangannya, suruh minum, kira-kira bisa atau tidak. Kalau semisal nggak ada alatnya, ya sudah kita tanyakan ke ibunya. Oh, di rumah sudah minum pakai cangkir, suster. Kadang juga pakai botol minumnya sendiri. Oh, ya sudah. Berarti dia lulus. Oke, sekarang kita yang sebelah kanan. Nah, konsepnya adalah sebelah kiri atau KI itu harusnya sudah bisa dilewati oleh si anak ini. Tapi kalau semisal yang sebelah kanan itu hukumnya sunnah. Sunnah itu maksudnya gimana? Dia bisa melewati alhamdulillah, nggak bisa nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau yang kiri ini harusnya wajib hukumnya. Harusnya wajib dilewati karena sudah melewati waktunya gitu. Tapi kalau semisal di kanan, ini karena memang belum waktunya, kalau dia bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Konsepnya gitu. Kemudian ini, membantu di rumah. Apakah bisa? Oh, nggak bisa, suster. Ya, sudah ditulis di sini. Fail. Kemudian menggunakan sendok garpu. Sudah bisa menggunakan sendok garpu? Belum, suster. Masih diacak-acak kalau makan. Ya, sudah ditulis di sini. F. Membuka pakaian. Apakah bisa? Belum bisa, suster. Ya, udah ditulis di sini. F. Nah, setelah itu, apa sih, Kak, yang kita lakukan setelah kita nilai dia lulus atau tidaknya? Setelah itu kita simpulkan. Ada penyimpulannya. Kita mulai dari berusaha menggapai mainan. Yuk, aku tanya, kalau semisal dia lulus di sebelah kiri, itu normal atau tidak? Normal, caution pilihannya ini. Normal, normal, caution, atau delay. Ayo, open mic-nya. Berusaha mencapai mainan, dia lulus. Itu normal, caution, atau delay pilihannya. Ini mic-nya Normal. mati atau gimana? Oh ya, nyala ya mic ya. Oke. Normal ya. Berarti ditulis di sini. N, normal. Makan sendiri, dia fail. Harusnya kalau sebelah kiri, harusnya sudah terlewati, ternyata dia gagal. Berarti masuknya dia pagi, normal, caution, atau delay? Delay. Delay. Delay, tulis di sini. D, delay. Tepuk tangan, dia lulus. Berarti normal atau caution atau delay? Normal. Normal. Normal, tulis sini N. Menyatakan keinginan. Menyatakan keinginan ini dia lulus di kotak 7590. Masuknya normal, caution, atau delay? Enggak kelihatan. Normal. Normal. Dada dengan tangan. Ya, semisal ini dia nggak bisa dada. Di kotak 7590. Normal, caution, atau delay? Ayo. Gagal di kotak 7590. Normal, caution, atau delay? Caution. Hmm. Delay. 7590. Kotak hijau 7590. Delay. Caution. Caution. Caution atau delay? Ayo. Ayo yang semalam ikut Zoom dibuka dulu catatannya. Nyatat nggak kira-kira? Caution. Apa yo? Caution apa delay? Ayo. Caution. Caution. Yuk yang lain, yang lain. Kotak hijau 7590 dia gagal. Delay, Kak. Di delay apa caution? Ayo. Delay. Ayo. Kita tunggu itu suara siapa? Ayo. Boleh. Kak ini aku ini gitu ya biar aku kenal. Delay atau caution, kotak hijau. Kotak hijau itu 7590 harusnya pasiennya itu udah bisa, tapi ini malah belum bisa. Berarti masuknya di delay ya. Tulis sini D.
Terus aduh ini karena garisku melencong-melencong ya. Main bola dengan pemeriksa, anggap aja kena di kotak hijau. Kalau kok kotak hijau, kotak putih. Kalau kok kotak putih dia lulus berarti apa? Normal. Normal. Menirukan kegiatan dia lulus. Normal. Normal. Minum dengan cangkir lulus. Normal. Tulis. Normal. Kemudian ini membantu di rumah. Fail. Menggunakan sendok garpu fail. Membuka pakaian fail. Dia gagal di sebelah kiri. Di sebelah kanan. Apa yuk? Normal. Normal. Karena memang dia belum waktunya. Ya, Normal. kalau dia gagal di sebelah kanan itu normal. Coba saya ulangi konsep dari normal caution delay. Normal itu dia bisa melakukan di kotak putih, ini dia bisa melakukan di kotak putih, atau dia gagal di sebelah kanan garis, kotak di sebelah kanan garis itu normal. Kalau caution itu gagal ataupun menolak di kotak putih. Ya, di kotak putih itu kotak 2575 itu caution. Kalau delay itu dia gagal atau menolak di kotak yang warnanya hijau. Nah, sekarang pertanyaannya untuk merumuskan dia ini normal, suspek atau untestable, teman-teman masih ingat kalau dinyatakan normal itu gimana bahasanya? Normal bukan normal Tidak ada suspek suspek atau untestable. Kalau normal itu ada satu caution, ya. Minimal, bukan minimal, hanya ada satu caution ataupun tidak ada sama sekali, itu normal. Kalau suspek dari dua caution atau satu delay. Kalau untestable itu dia menolak, tidak bisa diperiksa. Atau anaknya nggak kooperatif. Nah, sekarang kita nilai. Di sini delay-nya ada berapa? 1, 2. Ini ya. Delay pertama, delay kedua. Oke? Kemudian ada caution nggak di sini? Nggak ada caution, Kak. Berarti ini delay-nya 2. Kalau delay-nya 2 masuk mana? Masuk mana? Kalau delay-nya ada 2. Suspek. Masuk ke suspek. Masuk ke suspek ya. Kalau yang terjadi suspek, apa yang harus kita lakukan kepada orang tuanya? Kita minta kepada orang tuanya untuk tetap melakukan stimulasi di rumah dan datang di 2 minggu ke depan. Bu, ini kan hasilnya suspek karena ini ada beberapa yang harusnya adik itu udah bisa, tapi adik belum bisa melakukan. Jadi coba distimulasi Bu ya. Ini untuk dada dengan tangan tadi belum bisa, sama makan sendiri belum bisa. Nanti coba ya Bu ya, dilatih di rumah. 2 minggu ke depan ketemu saya lagi, misal di poli anak. Nanti kalau memang hasilnya masih tetap sama, itu nanti akan kita rujuk langsung ke poli tumbuh kembang. Seperti itu. Itu tujuan untuk melakukan si Denver. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk pengetesan DDST ini? Biasanya yang keluar di soal tuh gini. Kalau semisal terdapat satu caution di sektor bahasa, misal satu caution di sektor bahasa, satu caution di sektor satu caution di sektor motorik kasar, dan satu delay di personal sosial. Itu apa? Apakah normal, suspek, atau untestable? Nah, teman-teman ya hafalkan ini aja. Normal itu tidak ada caution atau tidak ada delay. Sorry, bukan tidak ada caution. Tidak ada delay atau hanya ada satu caution. Itu normal. Kalau kalau suspek itu berarti ada lebih dari 2 caution atau lebih dari satu delay. Itu suspek. Kalau untestable itu anaknya menolak dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Gitu. Cukup itu aja sih. Tapi memang tak jelaskan gimana cara menilainya biar teman-teman nggak bingung. Ya. Terus yang untuk kotak yang ini 2575 ya tadi 2575 kalau dia lulus normal, tapi kalau dia gagal namanya caution. Gagal atau menolak namanya caution. Kalau 7590 yang ini yang hijau, kalau dia gagal atau menolak namanya delay. Gitu. Bagaimana untuk DDST? Apakah aman, terkendali? Lanjut.
Ada yang mau ditanyakan? Satu caution, satu delay apa Kak? Normal atau suspek? Satu caution, satu delay suspek, Kak. Jadi ambil di delaynya yang ada satu. Kalau normal itu nggak boleh ada delay, Kak. Ya, harus betul-betul tidak ada delay, cuma ada satu caution saja. Kalau sudah masuk delay satu, itu sudah masuk suspek. Gimana? Lanjut? Lanjut nggak? Bismillah, lanjut. Lanjut, oke. Kita hapus. Kita lanjut, ya. Itu DDST singkatnya di situ ya, jadi nggak terlalu lama-lama kita di situ. Sekarang KPSP, nanti MTBS. Ah, ngajarin orang puskesmas MTBS ya, nggak lucu ya. Oke, nih. Nah, di sini sih Kak, ini letaknya KPSP ini hampir sama juga. Nah, KPSP ini tujuannya untuk nih, kuesioner pra-screening perkembangan, sama juga untuk menilai perkembangan atau monitoring perkembangan secara rutin. Nah, dia ini ada media alat dan bantunya, ini sudah ada deskripsi kegiatannya, seperti itu biasa. Nanti kita nilai juga usia kronologisnya. Terus kalau di sini itu biasanya usianya nih. Ada formulirnya, usia 3, 6, 9, 12, 15. Kita ambil yang terdekat. Misal anak kita umur 19 bulan, ya. 19 bulan itu paling dekat kemana? Ke 18 atau ke 21? Ya sudah, kita ambil yang ke 18 saja dulu. Gitu. Ya, kita sesuaikan dengan formulir yang terdekat dengan usia anak kita. Ya, kemudian untuk nih pembelajarannya sama kita lakukan pemeriksaan. Setelah itu yang penting itu di kesimpulannya, Kak. Nah, kesimpulannya itu gini. Bentar ya. Di KPSP ini kan ada 10 ada 10 poin yang ditanyakan dari masing-masing kuesioner ya. Nih ada 10. Nah, itu kita kelompokkan kira-kira dia itu bisa menjawab berapa atau bisa melakukan berapa. Nah, ini kesimpulannya di sini sih. Bentar, Kak. Bikinkan reviewnya KPSP. Kalau nilainya 9 sampai 10 itu normal. Nah, tinggal kita nilai. Oh, ternyata anaknya itu ada 7 poin yang bisa dilakukan dari 10 pertanyaan atau 10 instruksi. Hanya 7 saja. Berarti dia masuknya di meragukan. Ya, kalau nilainya 7. Kalau semisal dia nilainya cuma 5, Kak, berarti masuknya di penyimpangan. Kalau dia nilainya 9, ya sudah normal. Nah, pertanyaannya, setelah teman-teman sudah tahu apakah anaknya itu normal, meragukan, atau penyimpangan, apa yang harus kita lakukan? Biasanya seperti itu. Jadi kita disuruh analisa ini dia kesimpulannya apa, terus instruksi atau intervensi yang kamu berikan kepada orang tuanya itu apa? Itu pertanyaannya biasanya. Nah, ini intervensinya ada sesuai, meragukan, dan penyimpangan. Sesuai itu apa sih yang dilakukan? Yang pertama, beri pujian ibu karena telah mengasuh anak dengan baik, teruskan pola asuhnya, beri stimulasi perkembangan anak setiap saat, sesering mungkin, dan ingatkan untuk pemeriksaan KPSP pada usia 3 bulan. Kalau ini yang masih sebelumnya ya. Pada 3 bulan dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau semisal meragukan, ya biasa kita berikan petunjuk kepada ibu untuk melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi. Kemudian kita kasih tahu nih, yang tertinggal tadi di poin 10 poin tadi yang tertinggal apa saja yang harusnya sudah bisa dilakukan. Kita tunjukkan, terus kita tunjukkan juga bagaimana cara stimulasinya, ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik lainnya untuk menunjang adanya penyakit yang menyebabkan keterlambatan perkembangan. Boleh kita lakukan PEMFIS atau misal kita rujuk ke DSA untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi anaknya. Dan jangan lupa untuk poin yang meragukan itu, karena kita masih ragu-ragu nih nilainya, takutnya anaknya tuh takut sama kita saat pemeriksaan, maka teman-teman bisa anjurkan kepada orang tua untuk datang kembali. Kita evaluasi kembali setelah 2 minggu. Jika tetap nilainya sampai di 7 sampai 8 saja, maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan lainnya. Itu nanti kita kolaborasi dengan dokter tumbuh kembang. Gitu ya. Jadi kata kuncinya sesuai itu lakukan stimulasi diteruskan di rumah. Kalau meragukan, ajarkan stimulasi yang masih tertinggal pada poin yang masih tertinggal dan anjurkan untuk kembali 2 minggu yang akan datang. Kalau yang penyimpangan itu kita langsung lakukan pemeriksaan anak, PEMFIS secara menyeluruh, anamnese,
Kemudian juga bisa kita refer ke mungkin dokter saraf anak ya untuk pemeriksaan neurologisnya dan pemeriksaan penunjang bila ada kalau memang diperlukan. Kalau memang nilainya di bawah 6. Ya, kalau semisal masih meragukan tadi, kita ajarkan stimulasinya bagaimana, suruh balik lagi. Ya, kayak gitu. Kalau yang normal ya sudah. Dilanjutkan ya, Bu. Ya, bagus sekali. Anaknya sudah normal. Perkembangannya sesuai dengan usia. Jangan lupa distimulasi terus-menerus ya, Bu, ya, di rumah. Gitu aja. Itu untuk KPSP. Dari KPSP ada yang mau ditanyakan? Ayo, KPSP ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada orangnya nggak ini ya? KPSP ada yang mau ditanyakan? Aku anggap clear ya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku anggap clear. Oke. Kita lanjut. MTBS. Bentar ya. MTBS. MTBS. Oke, nah di keperawatan anak itu sering juga tahun kemarin tidak ada kok soalnya kok Jia, nggak apa-apa Kak, dipelajari aja. Nanti tiba-tiba muncul ya. Alon-alon Kak, oh iya, ya, oh sorry, kecepatan ya Kak ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, kita sekarang masuk ke MTBS. Nah, manajemen terpadu balita sakit ini biasanya kita gunakan pada puskesmas ya Kak ya, atau fasiankes tingkat dasar. Sebentar. Nah, ini tuh ada banyak sekali ya yang bisa dilakukan di sini. Nah, ini penilaian untuk masalah awalnya dulu ya, masalah awalnya. Kalau semisal ada pasien yang datang ke tempat kita, itu kita harus tanyakan dulu. Tempat kita tuh maksudnya ini settingannya aku pegawai puskesmas ya. Tanyakan dulu apakah anaknya bisa nyusu, minum susu ya, minum atau menyusu kalau masih ASI. Kemudian apakah dia memuntahkan semua makanannya. Terus apakah anaknya pernah kejang, itu ditanyakan ya. Kemudian lihat dan dengar tuh maksudnya kita lakukan pemeriksaan, anaknya gimana nih kondisinya? Rewel, gelisah, letargi, ataukah nggak sadar? Kemudian anaknya posisinya kejang atau tidak? Ada suara stridor atau tidak? Kemudian apakah anak tampak biru atau sianosis? Kemudian pucat nggak kira-kira? Ya. Kemudian kita lihat di sini, yang perlu dilakukan penanganan segera itu terdapat salah satu atau lebih dari tanda berikut ini. Tidak bisa minum atau menyusu, ya, terdapat salah satu atau lebih. Berarti satu aja itu udah bisa harus langsung dilakukan penanganan. Semisal anaknya datang tidak bisa minum sama sekali seharian, berarti harus segera kita tangani teman-teman sesuai dengan kondisinya. Kalau memang dia tidak bisa minum sama sekali, kondisinya itu lemah, ya di puskesmas kan bisa pasang infus. Ya udah resusitasi cairan, gitu ya. Kemudian pernah ataukah anaknya memuntahkan semua makanan atau minuman? Ya, itu kita tanyakan. Oh iya, muntah suster 5 kali di rumah. Kemudian pernah atau sedang mengalami kejang. Ada riwayat kejang nggak sebelumnya? Ya, kalau semisal ada kejang pada saat itu juga, ini ada intervensinya. Bila sedang kejang, beri diazepam. Nah, diazepam yang diberikan kalau semisal tidak terpasang infus ya via rektal atau suppositoria. Kemudian rewel atau gelisah, ya kita lihat anaknya rewel atau gelisah, sadar atau enggak anaknya, terus ada suara stridor atau tidak, sianosis atau tidak, ujung tangan dan kaki pucat ataupun dingin, ya. Ini ada tata laksananya sendiri-sendiri. Kalau kejang diberikan diazepam, tadi supos ataupun IV, biasanya yang paling cepat ya suppositoria. Kemudian bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas. Nah, yang kemarin masih bingung stridor itu penyebabnya apa? Stridor itu pembengkakan pada jalan nafas atau adanya penyempitan pada jalan nafas. Jadi kalau ada suara stridor muncul di kasus, itu pasti masalahnya di airway. Kalau orang dewasa muncul stridor, kalau di pasien trauma biasanya langsung kita lakukan apa? Dilakukan apa, Kak? Kalau ada stridor pasien trauma, dilakukan apa? Nicoler, Apa, Kak? pemasangan Nicoler. Stridor? Loh, kolar. Nek kolar. Maksudnya ini tah, penahan di leher. Bukan. Kalau ada stridor loh, dia apa no? Stridor? OPA NPA. No, Captain, OPA NPA bukan itu. OPA NPA itu untuk OPA NPA untuk apa, Kak?
OPA dan NPA untuk pasien apa? OPA Se? untuk pasien Nah, tidak sadar, NPA untuk pasien sadar. iya, Snoring. pasiennya gangguan, ya betul, dengan snoring, itu OPA NPA. Kalau stridor itu diintubasi ya, ETT, krikotiroidektomi, betul ya, ETT atau bisa juga krikotiroidektomi. Tapi yang paling gampang intubasi dulu, kalau pasiennya dengan ada stridor, pasien dewasa, pasien trauma. Oke. Kemudian nih, bila ada stridor, sianosis, dan ujung tangan dan kaki pucat dan dingin diberikan oksigen 3-5 liter per menit melalui nasal kanul dengan perangkat oksigen standar. Kemudian cegah agar gula darah tidak turun. Ya, kalau semisal dianya anaknya nggak ada intake sama sekali, nggak makan, nggak ada intake sama sekali, ya sudah. Kita bantu apa? Kita resusitasi cairan. Pakai cairannya yang mana? Ya bisa yang ada kandungan dextrosnya. D5 seperempat, D5 setengah, terserah. Ataupun biasanya kita pakai RL aja dulu yang standarnya. Kemudian jaga anak tetap hangat. Kemudian kalau memang tidak bisa ditangani, tidak bisa diatasi di puskesmas, ya sudah rujuk aja ke rumah sakit ya. Jangan dipaksakan untuk dirawat inap di puskesmas kalau memang tidak bisa. Sebentar ya Kak ya. Kita lanjut ya Kak. Oke, nah sekarang itu ada klasifikasinya masing-masing. Kalau semisal dia ini urusannya dengan batuk, itu kita tanyakan, apakah batuknya itu, nih, dari gejalanya ya, batuk itu diklasifikasikan menjadi 3 macam. Apakah batuk itu bukan pneumonia, batuknya itu pneumonia, ataupun pneumonia berat. Nah, gimana klasifikasinya? Di sini dilihat, teman-teman harus hafal ini dulu ya. Nih, apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Jawabannya iya. Tanyakan berapa lama. Mohon maaf ya, ada suara dari masjid. Kemudian hitung nafasnya. Nah, ini yang harus teman-teman hafalkan di sini. Ya, nilai normalnya 2 sampai 12 bulan itu harus kurang dari 50 kali. Oke Kak, siap. Kalau 12 sampai 5 tahun itu berarti harus di bawah 40 kali. Kalau di atas 40 kali berarti cepat. Ya, kalau yang 2 sampai 12 bulan di atas 50 kali itu berarti juga cepat. Setelah tahu nafasnya berapa, teman-teman lari ke sini ke bagannya. Nih ya, bagannya ada 3 macam. Batuk bukan pneumonia ataukah pneumonia berat. Nah, di sini yang dinamakan batuk bukan pneumonia itu berarti tidak ada tanda-tanda pneumonia berat atau pneumonia. Tanda-tandanya pneumonia sama pneumonia berat itu di sini ya. Nafas cepat, saturasinya turun, ataupun ada retraksi dinding dada. Kalau dia cuma batuk aja, nggak ada 3 tanda ini, dia batuk bukan pneumonia. Apa yang harus dilakukan? Berarti ini, beri pereda tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Kalau ada wheezing, ya obati, nebulisasi. Kemudian apabila batuk lebih dari 14 hari, itu rujuk ya. Rujuk untuk pemeriksaan yang lainnya. Apabila batuk lebih 21 hari, rujuk untuk pemeriksaan TB. Kalau semisal apabila wheezing berulang, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Takutnya memang ada riwayat asma. Kemudian kunjungan ulang jika tidak ada perbaikan. Itu kalau semisal batuk bukan pneumonia. Kalau semisal dia itu batuknya adalah pneumonia dengan nafasnya cepat lebih dari nilai normal, maka apa yang harus dilakukan? Nah ini sudah ada petunjuknya. Jadi teman-teman tinggal melakukan sesuai ini aja. Beri amoxilin 2 kali sehari selama 3 hari sesuai berat badannya. Beri pelaka tenggorokan, obati wheezing bila ada. Batuknya nih, kalau ada wheezing berulang, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, terus kunjungan ulang. Ya, makanya kenapa puskesmas ngasih obatnya cuma sedikit-sedikit. Karena ternyata di MTBS itu ada nih. Kunjungan ulang 2 hari, ya udah obat yang diberikan ya 2 hari saja. Setelah itu ya nanti biar balik lagi. Kemudian untuk pneumonia berat, beri oksigennya dulu, kemudian beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, berarti dengan injeksi boleh kan, rujuk segera. Ataupun misal per oral juga boleh, tapi kayaknya kalau mau lebih cepat ya injeksi dulu. Kalau memang ada sediaannya di sana, di puskesmas.
Jadi ini biasanya ada klasifikasi. Pasien datang ke puskesmas dengan keluhan nafasnya cepat. RR disebutkan berapa. Kemudian saturasinya berapa. Misalnya kayak gitu. Terus ada retraksi dinding dada. Apakah klasifikasi batuk yang dialami oleh anak tersebut? Nah, itu fungsinya MTBS. Oh, dia saturasinya kurang dari 90. Misal 89. Ada retraksi dinding dada. Nafasnya cepat. Berarti dia pneumonia berat. Kadang kita diminta untuk mengklasifikasikan setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, yang lakukan ya sesuai dengan ini. Karena kan settingannya di puskesmas. Jadi settingan tempat di soal itu bukan hanya sekedar ditaruh, bukan, tapi juga menentukan intervensi yang teman-teman lakukan. Ya, karena kalau anak-anak memang kan harus ada sesuai dengan MTBS untuk tata laksana di puskesmas. Seperti itu. Nah, yang sering keluar itu batuk, terus diare, ya. Diare ini sering keluar. Diare ini, nah sama ya ditanyakan tanda gejalanya apa aja nih. Pertanyaan yang sebelah sini nih ditanyakan dulu kepada orang tua ataupun caregiver. Habis itu kita tinggal klasifikasikan. Masuknya yang mana? Ya. Ingat-ingat untuk yang berat sama sedang itu bedanya di sini. Yang ini sangat lambat, yang ini kembali lambat biasa. Ya. Kemudian tadi fungsinya nanya berapa lama itu untuk mengetahui nih di sini nih. Jika diare 14 hari atau lebih, itu masuknya di mana? Diare persisten berat atau diare persisten biasa. Ya. Kemudian ada darah enggak? Ya, kalau ada darah kita takut anaknya kena disentri. Kalau disentri ya diberikan obat-obatan sesuai dengan bakteri yang ada gitu. Nanti ini MTBS, teman-teman kalau nganggur-nganggur dibaca ya, karena memang banyak. Tapi yang sering muncul itu untuk ini batuk, diare, kemudian kalau demam ini jarang ya, karena demam ini banyak sekali. Anemia, DBD ini kadang, DBD kadang, si anemia mana ya? Ada anemia. Nah, ini anemia. Kemudian ini gizi juga boleh ya, gizi boleh. Pokoknya dibaca aja ini. Nah, takutnya keluar. Ini banyak. Nah, ini imunisasi yang tadi ada yang nanya, Kak, imunisasi ada yang punya tanggalnya enggak? Nah, ini ya. Jadwal imunisasi ada imunisasi dasar sama lanjutan. Dasar 0 sampai 7 hari HB0, 1 bulan BCG polio 1, 2, 3, 4 itu urutannya aja polio 2, polio 3, polio 4 plus IPV 4 bulan. Kalau 9 bulan itu campak, 18 bulan DPT HB HIP, 18 bulan lagi juga ada campak ya untuk apa sih namanya itu booster lagi di imunisasi lanjutannya. Kemudian vitamin A ini juga ada 6 sampai 11 bulan itu 100.000 IU. Kemudian 12 sampai 19 itu 200.000 unit ya ini. Jika seorang anak belum mendapatkannya dalam 6 bulan terakhir, berikan 1 dosis sesuai dengan umurnya. Oke, ini kalau ini nggak usah sering, ini nggak keluar, kayak gini nggak keluar, ya banyak ya. MTBS itu banyak sekali memudahkan teman-teman yang ada di puskesmas untuk melakukan tata laksana. Nah, ini pengobatan untuk wheezing kalau pengen teman-teman tahu, tapi biasanya itu kita sampai di pemberian bronchodilator atau pemberian nebulisasi gitu aja udah cukup. Ya, banyak ini kalau MTBS. Oke, untuk MTBS itu caranya mainnya kayak gitu. Terus habis MTBS. Nah ini, sekarang aku coba review kembali untuk rumus-rumus yang kemarin sempat kita pelajari ya di soal. Untuk kebutuhan cairan itu menggunakan rumus holiday segment untuk anak-anak. Ini rumusnya di sini. Kok ngeblur gini ya. Untuk berat badan di bawah 10 kilo itu 100 dikali BB. Contohnya kalau semisal BB-nya itu 7 kilo, BB-nya 7 kilo, berarti keberapa kebutuhannya, Kak? Ya sudah, tinggal teman-teman hitung saja 100 dikali 7 sama dengan 700 mili. Kalau semisal berat badannya antara 10 sampai 20 kilo, kita pakai rumus yang tengah ini.
Rumusnya gimana, Kak? Kalau semisal berat badannya 12 kilo, kita masukkan 1000 ditambah 1000 ditambah BB-nya 12 dikurangi 10 dikali 50. Berarti berapa nih? 1000 ditambah 2 kali 50. Berarti 1100. Itu kalau BB-nya 12 kilo. Kalau BB-nya di atas 20 kilo, misal BB-nya ini 30 kilo. Maka kita tinggal masukkan 1500 ditambah BB-nya 30 min 20 dikali 20. 1500 ditambah 10 dikali 20. Berarti berapa? 1500 ditambah 200 1700 mili. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Atau Mau sudah clear, teman-teman? tanya, Kak. Boleh, boleh, Kak. Silakan. Ya. Kak, kalau misalnya dibuat di CPNS itu yang sering dipakai itu pakai rumus holiday atau yang lain ya? Soalnya kalau di tempat pakai rumus yang beda lagi ya, Mbak. Tapi kalau yang ini, yang holiday ini memang ingat saya memang dulu dipakai pas di Ukom tuh dosen saya ngajarinnya pakai yang ini selalu. Kalau buat CPNS gimana ya, Mbak? Atau memang nggak pasti ya Kalau besok? yang rumus yang lain yang gimana, Kak? Yang Rumus yang lain itu yang gimana? misalnya 10 kilogram BB pertama nanti dikali 1000 kalau nggak salah ya. Terus sisanya nanti 10 kilogram kedua. 50 sama 25. Oh, yang ini ya berarti ya 10 kg per Hmm. itu 1000. Terus 10 kg Ya. kedua itu 500 ya? Dikali 50 ya, Kak ya? Iya 50. Dikali 50. Terus yang terakhir itu 10 kg berikutnya dikali 25 kalau nggak salah. 25 apa 20? Sebentar, Kak. Aku 6 lupa. apa ya? Antara Ya, enggak. 25 atau 20 gitu. Berapa? Sebentar, enggak. Sambil nunggu azan ya. Bentar ya, Kak.
Habis azan, Kak, aku aku diem dulu habis azan. Oke. Jadi tadi kan pertanyaan kakaknya, Kak, pakai rumus yang mana nih? Yang itu atau yang ini? Nah, ini sudah saya contohkan dari dua rumusnya. Ini yang pertama itu pakai holiday segar. Yang ini, rumus satu. Ini yang rumus kedua tadi yang disebutkan oleh kakaknya. Sama kan hitungannya? Oh ya, sama Kak. Berarti sama aja ya. Oh, Boleh pakai iya. cara. Sama aja kak ya, nggak apa-apa kalau nggak dibuktiin kayak gini kita nggak tahu ya sama atau enggaknya. Jadi nggak usah bingung mau pakai holiday shaker boleh, ataupun pakai yang rumus dengan dikalikan tadi setiap 10 kilogram pertama, 10 kilogram kedua dikali 50, 10 kilogram selanjutnya dikali 20 itu juga nggak apa-apa. Ngafalinnya lebih gampang yang ini sih, kalau kataku gampang yang ini ngafalinnya. Yang ini nih ya, kalau yang ini memang agak lumayan, tapi nggak apa-apa, sama aja. Mau yang dipakai yang mana aja boleh karena harganya sama. Gitu ya. Oke, Kak. Oke, kemudian ini, setiap kenaikan 1 derajat di atas 37,5 maka ditambahkan 12% dari total kebutuhan cairan. Contohnya semisal, ya, semisal tadi kebutuhan cairannya KC-nya itu 1.700. Ternyata suhu anaknya itu 38,5, berarti kan naik 1 derajat. Jadi caranya gimana? Tulis di sini KC tanda panah ke atas atau KC kebutuhan cairan dengan kenaikan suhu berarti 1.700 ditambah 12%. Sudah tinggal dihitung aja 1.700 tambah 12% itu jawabannya berapa? Gitu. 1.700 ditambah 12%. 1.904 mili. Kenaikan 1 derajatnya ditambahkan 12%. Ada yang bilang 12 sampai 14. Jadi nanti bisa dicari range terbawah dan range terbesar. Ada yang sudah pakem pakai 12 derajat. 12 derajat, 12% setiap kenaikan 1 derajatnya. Tergantung dari sumber yang dipakai. Tapi biasanya yang dipakai ini 12 derajat. 12 derajat. 12% setiap kenaikan 1 derajatnya. Teman-teman biasanya yang beli pasti bingung itu antara IWL dengan kebutuhan cairan itu jangan ketukar-tukar ya. Kalau IWL itu beda lagi. Beda lagi dengan kebutuhan cairan. Nanti ada di sini. Ini clear ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya tadi udah ya. Nggak usah kita lanjut aja. Banyak ya. Nah, ini nih. Yang kenaikan 1 derajat di atas nilai normal. Nah, di sini ya. Dicari dulu nilai normalnya berapa kebutuhan cairannya. Nanti tinggal ditambahkan 12% di akhirnya. Ya. Tuh. Oke. Nah, ini derajat dehidrasi tadi sudah tak bahas di ini, di diare. Teman-teman tinggal hafalkan saja untuk membedakan antara berat dengan sedang atau ringan sedang itu cuma di sini nih. Cubitan kulit perut kembali lambat sama dia ini kalau yang ini nggak bisa minum, yang ini tuh masih bisa minum atau bahkan minumnya dengan lahap. Membedakannya di situ. Dan lebih mudah lagi kalau semisal disebutkan kondisi kesadarannya. Kalau penurunan kesadaran otomatis sudah bukan ini. Sudah langsung masuk berat. Gitu ya. Oke. Nah, terus ini juga ada derajat dehidrasi berdasarkan penurunan berat badan. Jadi, kadang-kadang ada soal itu muncul tidak disebutkan kondisi klinisnya, tapi disebutkan ternyata anaknya itu turun berapa kilo dari berat badan awal.
Nah, ini ada klasifikasinya ringan, sedang, dan berat. Dinyatakan dia dehidrasi ringan itu jika kehilangan 5-6% dari berat badan awal. Kalau yang sedang itu 7-10%, kalau yang berat itu 10% dari lebih dari 10% berat badan awal. Coba kita contohkan. Bentar ya. Oh, gini nggak ada contohnya. Oke. Sekarang anaknya itu BB awal, misal 30 kilo. Setelah sakit, BBS ya, BB saat sakit, semisal tinggal 27 kilo. Nah, teman-teman tinggal cari penurunannya. 30 dengan 27 berarti turun berapa kilo? Turun 3 kilo. Nah, cara untuk mengetahui prosentasenya bagaimana, Kak? Rumusnya adalah jumlah kehilangan BB, maksudnya ini, dibagi BB awal dikali 100%. Berarti kehilangan BB-nya tadi 3 kilo, dibagi BB awalnya 30, dikali 100%. Ketemu deh berapa kira-kira? 3 bagi 30 dikali 100. Nah, ini harus pakai kalkulator. Saya nggak bisa. 3 dibagi 30 dikali 100. Berarti ini 10%. Kalau 10% kehilangannya masuk kemana? Sedang atau berat? Kalau 10% aja. 10% masuk kemana? Sedang. Masuk ke sedang. Karena harus lebih dari 10%. Gitu ya, kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan untuk derajat dehidrasi berdasarkan penurunan berat badan? Clear? Clear ya? Sekarang IWL. IWL itu apa, Kak? Inaccessible water loss. Intinya kehilangan cairan yang tidak terlihat, ya, dari keringat, menguap dan lain-lain, itu IWL. Nah, rumusnya tuh ini. Bentar, Kak. Mic siapa itu yang masih? Oke. Nah, IWL itu rumusnya 30 dikurangi usia dikali KGBB per 24 jam. Kalau yang ditanyakan 24 jam ya, nanti ada caranya sendiri kalau ditanyakan per jam. Nah, ini langsung ke contohnya saja. Misal anak C berusia 12 tahun memiliki berat badan 25 kilo. IWL-nya berapa? Tinggal dimasukkan ke rumus 30 dikurangi 12, 12 dari usia, dikali 25, itu berat badannya. Ya, 30 dikurangi 12 berapa? 18, Kak. Dikali 25 sama dengan 450 mili. Nah, 24 jamnya ini buat apa ya? 450 mili ini seharian, Kak. Selama 24 jam itu IWL-nya segitu. Kalau ditanyainnya per jam gimana, Kak? Ya tinggal dibagi 450 dibagi 24. Ketemunya 18,75 cc atau mili per jam. Gitu. Ini untuk IWL yang normal, yang suhunya itu masih stabil, tidak ada kenaikan suhu tubuh. Dari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Kalau Kalau nggak ada. Ah, ya, tubuhnya, gimana Pak? kalau untuk yang kenaikan suhu tubuhnya, Oke, siap. Habis ini ya Pak. Oke. Ini berarti sudah clear ya. Kita lanjut ke kenaikan suhu tubuh. Kalau Nah, kalau di 6 jam, Kak. gimana Kak? Gimana? Kalau yang ditanyakan per 6 jam. Oke, kalau yang ditanyakan per jam, berarti hasil yang umumnya tadi, hasil yang untuk 24 jamnya tinggal dibagi 24, Kak. 450, ini kan hasilnya seharian dibagi 24. 24 itu kan 24 jam ya. Ya sudah, nanti tinggal tahu hasilnya. Oh, hasilnya 18,75 mili per jam. Kalau semisal ditanyain 4 jam, berapa IWL dalam 4 jam? Ya sudah, hasil ini dikalikan 4, ketemu hasilnya.
Yang penting teman-teman tahu dasarnya dulu, cari ini dulu, ketemu hasil yang 24 jam. Kalau mau nyari 24 mau nyari per jamnya tinggal dibagi 24 hasilnya tadi. Ya, udah ketemu per jamnya. Kalau semisal di soalnya ditanya 5 jam IWL-nya berapa ya, tinggal dikali hasil per jamnya dikali 5. Gitu aja. Ya, tinggal dibagi. Kemudian kita lanjut untuk rumus IWL dengan kenaikan suhu. Nah, pentingnya tadi kita belajar untuk IWL normal tuh di sini. Karena kita IWL normal tuh dipakai, Kak, untuk ngitung kenaikan suhu tubuh. Untuk ngitung IWL dengan kenaikan suhu, sorry. Nah, IWL sama dengan IWL normalnya tadi berapa? Rumusnya tadi apa? 30 dikurangi usia dikali KGB, KGBB. Ditambah 200. 200 itu konstanta, sudah ketetapan. Kemudian suhu saat ini berapa? Dikurangi 36,8. Kita langsung masuk ke hitung-hitungannya ya. Contoh, hitung IWL anak 7 tahun, BB-nya 25 kilo, dengan suhu tubuh 38. Gimana rumusnya? Kita hitung dulu IWL normalnya. Nah, ini rumus IWL normalnya nih. 30 dikurangi usia dikali KGBB. 30 dikurangi 7, usianya 7 tahun, KGBB-nya 25. Ya. Kemudian masuk rumus selanjutnya, ini 200 dikali suhu sekarang dikurangi 368. 200 dikali 1,2 dikarenakan 38 dikurangi 36,8 itu jawabannya 1,2. Kemudian kita balik lagi yang depan, 30 dikurangi 7 itu 23. 25-nya berat badan masih di sini. Kemudian 20 dikali 1,2 hasilnya 240. 23 kali 25 berapa hasilnya? 575 ditambah 240, jawabannya adalah 815 mili per 24 jam. Atau seharian dengan suhu naik di suhu 38, IWL-nya itu 815. Kalau nanya per jamnya, ya tinggal dibagi 24. Hasilnya ini tadi, 33,95 mili per jam. Gimana? Gimana, Kak? Aman? Ada yang mau ditanyain? Aman? Aman. Aman, Ketentuan suhu tidak baik. bisa dibulatkan. Apa, Kak? Ketentuan suhu? 6,8-nya tidak kan. Enggak, Jadi 37. enggak bisa. Enggak bisa, Kak. Memang sudah rumusnya dari sana ya. Tidak bisa ditawar ini. Tetap 36,8 ya, Kak ya. Oke, jadi dihafalkan rumusnya. Banyak rumusnya, ya ya, nggak apa-apa. Dihafalin pelan-pelan. Kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya nanti boleh teman-teman kerjakan ya. Atau mau dikerjakan sekarang? Kerjain sekarang ya. Sekarang Coba aja, tak Kak. kasih waktu 2 menit. Ya, 2 menit tolong dikerjakan yuk. Ayo, dikerjakan dulu. Gimana? Sudah? Sudah nemu jawabannya?
Sudah nemu? Kita coba kerjakan ya. Kita cari dulu IWL normalnya. IWLN 30 kurangi usia dikali KGBB. 30 dikurangi 12 dikali 35. 30 kurangi 12 itu 18 dikali 35. Jawabannya kita kali dulu. Sebentar. 18 kali 35 630 mili per 24 jam. Kemudian kita cari IWL dengan kenaikan suhu. Rumusnya IWLN ditambah 200 dikali suhu saat ini dikurangi 36,8. IWLN-nya berapa? 630 ditambah 200, suhunya 38,5 dikurangi 36,8. 630 ditambah 200 berarti berapa nih? 38,5 dikurangi 36,8. 1,7. 630 ditambah 200 dikali 1,7 340. Maka jawabannya 630 ditambah 340 970 mili per 24 jam. Kalau nanya per jamnya tinggal dibagi. 970 dibagi 24. 40,41 mili. Gimana? Gimana, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak? Clear ya? Clear. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjut dengan cara menghitung berat badan ideal. Nah, untuk berat badan ideal, itu rumusnya ada 3, Kak. Ya, untuk usia 0 sampai 11 bulan, 1 sampai 6 tahun, 7 sampai 12. Kalau untuk 0 sampai 11 bulan, itu rumusnya ini. Usia dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Kemudian usia untuk 1 sampai 6 tahun, itu 2 dikali usia ditambah 8. Kalau 7 sampai 12, itu 7 dikali usia dikurangi 5 dibagi 2. Kita contohkan satu-satu ya. Ini 1, 2, 3. 1, contoh nomor 1, anaknya usia 10 bulan. BB-nya berapa berarti? Usia dalam bulan tambah 9 dibagi 2. 8,5. 10 tambah 9 dibagi 2. 19 bagi 2 berarti 9,5 kilo. Oke. Untuk soal yang kedua, BBI anak usia 1 sampai 2 tahun. Coba kita hitung 2 tahun. Kalau 2 tahun, gimana rumusnya? 2 dikali usia ditambah 8. Berarti 2, usianya tadi juga 2, ditambah 8. Berarti berapa? 2 kali 2, 4. 4 tambah 8, 12 kilo. Oke. Kemudian yang ketiga, itu kira-kira anaknya umur berapa ya? 8 tahun. Misal. Berarti 7 dikali usia dikurangi 5 dibagi 2. 7 dikali 8, ini diselesaikan dulu, terus baru dikurangi 5, baru dibagi 2. 7 kali 8, 7 kali 8 itu 56, insya Allah, nggak salah. 56 dikurangi 5 dibagi 2. 56 dikurangi 5 itu 51, 51 dibagi 2, itu berarti 25,5 kilo. Gimana kira-kira teman-teman semuanya? Bisa dimengerti? Bisa. Clear ya? Lanjut. Oke. Nah, ini usia kronologis. Nggak apa ya. Diulang lagi atau udah nggak usah ini? Diulang nggak?
Dipelajari nggak usia kronologis atau Ulang. udah bisa? Ulangi ya, oke. Jadi Refresh satu menghitung kali, Mas. usia kronologis boleh. Menghitung usia kronologis ini tadi berhubungan dengan penggunaan DDST dan KPSP ya. Jadi kita harus tahu dulu nih usianya ini berapa sih sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di sini kita contohkan ya, tanggal pemeriksaannya 10 Mei 2021, tanggal lahirnya 23 Juni 2019. Tinggal dimasukkan saja, tahun itu settingannya di depan ya Kak ya, jangan lupa, jangan kebalik. Tahun, ini bulan, baru hari. 10 Mei 2021 berarti 2021, 05, 10. Kalau 23 Juni 2019 berarti 2019, 06, 23. 10 dikurangi 23 itu nggak bisa. 10 kurangi 23 itu nggak bisa, Kak. Berarti harus minjem. Minjem kemana? Minjem ke bulan. Bulan kalau dipinjamkan ke hari menjadi 30. Ini awalnya 5 jadi 4. Karena kan dipinjam 1. 30 ditambah 10, jawabannya 40. 40 dikurangi 23, jawabannya 17. Bulannya yang awalnya 5, karena dipinjam 1, jadi 4. 4 dikurangi 6 bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Berarti harus minjem ke tahun. Tahunnya minjem 1, berarti jadi 12 ya. 1 tahun ke bulan kan jadinya 12. 12 ditambah 4, itu 16. 16 dikurangi 6, jawabannya 10. Gitu ya. Terus 2021, karena dipinjam 1 tadi jadi 2020. 2020 dikurangi 2019, jawabannya 1. Maka usia kronologis anak adalah ini 1 tahun, 10 bulan, 17 hari. 1 tahun, 10 bulan, 17 hari. Ya. Dari usia kronologis ada hambatan atau lancar saja? Lancar ya? Lancar. Lancar? Oke, kita lanjut. Kalau sudah lancar jaya kita masuk ke sini. Ini namanya usia koreksi. Nah, usia koreksi itu dilakukan jika anaknya di bawah 2 tahun, umur kronologisnya. Kalau semisal di atas 2 tahun, nggak usah ya. Coba ini kita masuk di contohnya. Ini tadi tanggal lahirnya 20 Desember 2019. Tanggal pemeriksaannya 5 Juli 2021. Ya, kita masuk di sini. 20 Desember 2019 itu ditaruh di bawahnya, pemeriksaannya di atas. 2021, Juli itu 7, 5-nya di sini, kemudian 2019, tanggal 12, oh sorry kok tanggal 12, bulan 12, tanggal 20. Sekarang coba kita hitung di sini. 05 dikurangi 20, nggak bisa Kak, minjem 30, atau minjem sebulan. Minjem sebulan di sini jadi 30. 30 tambah 5 itu 35. Dikurangi 20, jawabannya 15. Tadi awalnya bulannya 7, karena dipinjam 1, jadi 6. 6 dikurangi 12, bisa nggak, Kak? Nggak bisa. Maka kita pinjam dari tahun. Tahunnya 2021, jadi 2020, kita pinjamkan setahun, di sini tulis 12. Ini pakai matematika kita pada waktu SD atau MI ya. 12 tambah 6, itu 18, dikurangi 12, jawabannya 6. Karena di sini tadi tahunnya sudah berubah menjadi 2020, berarti 2020 dikurangi 2019, jawabannya adalah 1 tahun. Nah, ini usia kronologis. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, oh usianya di bawah 2 tahun, masih 1 tahun, masih 1 tahunan, berarti wajib dilakukan usia koreksi. Nah, cara usia koreksinya adalah cari tahu dulu dia itu dilahirkan di usia gestasi keberapa. Ya, di sini ternyata itu usia gestasinya ini prematur. Usia prematurnya sudah 7 minggu. Berarti usia gestasinya berapa kalau prematurnya 7 minggu? Usia prematur sama dengan 40 dikurangi usia gestasi. Kalau di sini udah 37, terus di sini 40, berarti usia gestasinya berapa? Kok 37, astagfirullahaladzim. 7, berarti usia gestasinya berapa? 40 dikurangi berapa bisa dapat 7? Halo, 40 dikurangi berapa bisa hasilnya 7? 33. 33. Berarti usia gestasinya itu 33. Nah, yang kita
pakai yang usia gestasi atau yang usia prematurnya? Ya, usia prematurnya ini. Makanya di sini ditulis prematur 7 minggu. Nah, 7 minggu ini kalau mau dikurangkan langsung, itu nggak bisa. Harus diubah dulu dalam bentuk bulan dan hari. 7 minggu diubah menjadi 1 bulan 21 hari. Ya, kalau udah diubah, langsung tinggal dikurangi aja, Kak. 15 dikurangi 21, bisa nggak? Nggak bisa. Minjem lagi lah. Pinjam 30, berarti jadi 45. 45 dikurangi 21, jawabannya 24. Bulannya awalnya 6, dikurangi 1 tadi dipinjam jadinya 5. 5 dikurangi 1 jadinya 4, satunya turun karena di sini nggak ada pengurangan. Maka usia sesungguhnya anak ini tuh hanya di 1 tahun, 4 bulan, 24 hari. Itu ya. Kenapa? Kenapa harus di usia koreksi sih? Kenapa harus dihitung si usia prematurnya di bawah anak 2 tahun? Karena nanti untuk menyesuaikan tumbuh kembangnya, Kak. Karena rata-rata anak yang lahirnya itu tidak cukup bulan, itu perkembangannya itu agak lama. Jadi kita harus betul-betul menghitung usianya itu sesuai dengan kondisinya dia atau sesuai dengan usianya dia. Prematurnya masukkan. Kalau nggak ada ya nggak usah. Oke? Ada yang mau ditanyakan di sini? Kak, Kuncinya di tanya, sini. Monggo. eh, ini kan untuk prematur 7 minggu itu berarti dipakai rumus usia prematur ini. Mm-mm. Mm-mm. Maksudnya saya kan 40 kan nilai dalam rumus 40. Ya, Terus 40 ini udah paten, Pak. sudah paten. Terus dikurangi usia gestasi yang disebutkan dalam soal itu yang 33. Mm-mm. Itu Betul. baru Makanya dapat. ketemu 7 minggu. Oh iya iya Nggih, betul. siap. Leres. Ya, ya. Gitu. Ya, Pak ya. Ya, siap Ner, Oke, siap. ada lagi? Cukup ya. Kita lanjut. Nah, ini mau dihitung sekarang atau nanti? Hitung sekarang atau nanti? Nanti aja Ners. Nanti, Sekarang aja, Kak. oke. Sekarang ya wes, sekarang 2 menit monggo. Mohon maaf ya kalau ada backsound orang tadarusan biar lebih berkah. Tuh kan mulai. Yuk. 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا سمعوا من أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونسمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن المسلمين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا من الطيبات ما أحلت لكم لا تعتدوا إن الله يحب المعتدين واذكروا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان Sudah? وعشرة مساكين من أوسط ما إن عليكم أو يسكتون أو 1 menit lagi ya. يجد فصيام وثلاثة أيام ذلك أيمانكم إذا خرجتم أيمانكم وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا Oke, kita mulai. Bentar ya. Oke, aku coba hitung ya.
Akhirnya tanggal pulihnya 11 Juli. 11 Juli 2024 berarti 2024. Juli 07 ini 11. Kemudian ini 2021. 2021 di sini Desember 2012. 11 kurangi 12 nggak bisa, minjem 30 berarti 41. 41 dikurangi 12 itu berapa ya? 41 dikurangi 12 ya kak ya. 41 dikurangi 12 29. 6 dikurangi 12 nggak bisa, minjem 13 tambah 6. 18 kurangi 12 itu 6. Ini 3 kurangi 1 berarti 2. 2 tahun 6 bulan 29 hari. Salah nggak aku? Atau sama? 2 tahun 6 bulan. Ini ya 2 tahun 6 bulan 29 hari ya. Ini jawaban yang benar. Gimana? Benar nggak jawaban teman-teman? Benar. Bener, Kak. Benar. Oke, sip. Mantap. Lanjut. Ini hafalkan aja ya, Kak ya. Udah. Gampang lah ya. Ingat. Denver tadi. Ini yang kayaknya hilang. Oh ya, ini Kak usah. Nah, ini sebenarnya ada. Mana sih? Loh, kok hilang semua kalau aneh gambarnya. Sebentar. Bentar ya, Kak. Sebentar itu dulu. Nah, ini sebetulnya ada materi-materi terkait askep-askep kayak gini, Kak. Ini tinggal dibaca ya, patofnya. Ini udah banyak semua sih. Terus penyakitnya yang muncul apa. Ini ada patogenesisnya, komplikasi. Dan sambil dibaca aja ya sendirian nih. Apa yang harus dilakukan pada pasien-pasien dengan TBC ya, imunisasi, yang menjalankan pola hidup sehat, terus pemberian OAT, fisioterapi, rehabilitasi, konsultasi, dan kajiannya. Ini ada nanti teman-teman tinggal download. Ini efek samping obat-obatan. Kalau di apa sih namanya? Kalau di PDF itu jadi ngeblur ya gambarin. Nah, ini DHF. DHF itu yang paling sering muncul itu diagnosanya. Diagnosa yang muncul di DHF itu hipertermi, defisit volume cairan, resiko shock. Sekarang aku mau nanya ke kakak-kakak semua. Bedanya resiko shock versus hipovolemia itu apa? Bedanya apa? Yuk Kak, bedanya apa Kak? Kak, bedanya apa? Kalau resiko shock itu resiko berarti belum terjadi. Kalau untuk pneumonia itu sudah terjadi. Gitu. Kondisinya gimana? Kondisi pasiennya gimana? Kalau resiko shock. Kalau pada pasien kondisi resiko shock, itu dia TD masih borderline, belum turun. Tapi sudah mulai turun.
kemudian HT-nya sudah mulai naik. Kok HT sih? Heart rate sudah mulai naik. Kemudian nih akralnya belum dingin, Kak. Ini akralnya masih hangat, tapi sudah mulai penurunan ini. Penurunan tensi, peningkatan heart rate. Kemudian di sini itu biasanya CRT-nya masih bagus. Tapi memang sirkulasi sudah mulai terganggu. Kalau hipovolemia, itu udah penurunan tekanan darah, peningkatan heart rate, akral dingin, CRT lebih dari 2 detik. Terus kadang-kadang disertai dengan sianosis. Pada intinya, kalau resiko shock itu kondisi pasiennya itu berpotensi akan jatuh ke shock. Makanya harus segera ditangani. Kalau hipovolemia itu bahasa keperawatan kita, tapi kalau bahasa kedokterannya sudah di shock. Nah, tanda gejala shock yang paling gampang dinilai itu adalah akral dingin, CRT memanjang. Kalau tensi kan kita harus butuh alat, tapi kalau dia sudah akralnya dingin, CRT memanjang, itu sudah pasti dia arahnya hipovolemia atau shock. Gitu. Ya, itu pembeda antara resiko shock dengan hipovolemia. Terus, sebentar Kak. Nah, di sini biasanya untuk diagnosa masing-masing fase ini beda-beda. Di fase demam, ini yang kita utamakan itu hipertermia. Kenapa? Karena suhunya itu bisa sampai 40 derajat. Kalau sudah melewati fase demam di hari ketiga, masuk hari keempat, hari kelima, hipertermia ini udah nggak kepake. Bukan yang utama. Yang utama diagnosanya itu bisa resiko shock atau hipovolemia bisa. Ya. Kemudian hari ke-6, hari ke-7, diagnosanya apa? Bisa juga gini. Resiko shock hipovolemia juga bisa. Ya, kadang-kadang hipertermia muncul lagi kalau pasiennya memang mulai demam lagi, tapi demamnya tidak terlalu tinggi. Oke. Oke, nah ini untuk derajat dari DBD Kak ya. Pembedanya itu di sini. Yang namanya DD itu demam dengue. Ini belum ada perdarahan. Ya. Kalau sudah DBD, demam berdarah, berarti sudah ada tanda-tanda perdarahan. Derajat 1 itu demam dan manifestasi perdarahan pada uji bendung positif atau uji tourniquet. Itu ada. Misal ada rash atau bintik-bintik merah. Itu derajat 1. Kalau derajat 2, sudah ada demam, sudah ada rash, ditambah perdarahan spontan. Perdarahan spontan itu contohnya apa? Epistaksis. Ya, mimisan. Terus perdarahan pada gusi. Perdarahan gusi. Itu perdarahan spontan. Kemudian, ini hasil labnya ini sama ya, ada penurunan. Kalau yang derajat 3, itu derajat 1 ditambah derajat 2. Ditambah lagi dengan adanya nadi lemah, kemudian hipotensi, gelisah, diuresis menurun. Ya. Kemudian kalau derajat, ya, itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 ditambah tadi tekanan darah sama nadinya sudah tidak terdeteksi. Nah, biasanya kalau semisal sudah terjadi perdarahan seperti ini, cairan yang diberikan itu kolab antara 2 hal. Bisa cairan kristaloid, selang-seling dengan koloid. Kenapa harus selang-seling? Karena kristaloid ini nggak bisa tahan lama di sirkular, di volume vaskular. Tapi kalau koloid, karena bentuknya itu dia lebih gede-gede, dia bisa bertahan lama di vaskular, dan nanti bisa menjaga volume vaskular itu tetap stabil. Cairan koloid yang biasanya dipakai, kalau aku biasanya pakainya gelo.
Octalpin bisa, tapi mahal. Kalau aku biasanya pakai Gelofusin, selang-seling pakai bisa pakai D5/4 atau D5,5, terserah. Pokoknya kristaloid campur dengan koloid kalau sudah terjadi perdarahan, ya, apalagi kalau sudah trombositopenia. Oke. Kemudian di komplikasinya nanti dibaca ya teman-teman ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang pada DBD itu ada 3 macam. Bisa pakai IgG, IgM, ataupun NS1. Ya, ini positif semua. Berarti dia DBD. Boleh nggak cuma di IgG, IgM aja? Boleh. NS1 aja boleh ya. Tergantung dari rumah sakitnya. Apakah punya alatnya atau enggak. Atau biasanya dikirim ke lab yang lain. Nah, ini untuk tata laksana medisnya. Pada fase demam, medikamentosanya antipiretik. Apalagi kalau suhu di atas 38,5, ini tidak rekomendasi kompres. Karena tidak efektif. Bukannya nggak bisa menurunkan, bisa, tapi tidak efektif. Ya, 385 dikompres tidak efektif. Harus apa? Antipiretik. Supos atau IV line, boleh, terserah. Mau masuk mana? Mau masuk IV ataupun sup, ataupun combine juga boleh kalau suhunya nggak turun-turun. Misal masuk paracetamol di IV, kemudian nggak turun juga dikasih ibuprofen lewat sup, boleh. Combine ya, tapi harus dibedakan jamnya, nanti selang-seling. Tapi kalau mau dibarengkan juga nggak apa-apa sih, kan isinya beda. Kemudian di sini nih, tidak boleh menggunakan penurun demam. Biasanya kalau di rumah sakit, demam tinggi, itu PCT plus Dexa. Pada pasien DBD yang memang sudah fix DBD, ini nggak boleh diberikan. Ya, harus PCT aja. Dirutini setiap 4 jam sekali. Sambil dibantu untuk minum, ya, minum yang banyak. Kalau memang dia terjadi penurunan trombosit, ya sudah, kita tulis dulu intake outputnya ya. Intake cairannya berapa, outputnya berapa, itu harus tertulis dengan baik. Kemudian ini IV-nya disesuaikan dengan kebutuhan anaknya tadi ya. Jadi kita nggak mengharapkan untuk di intake minum anak-anak. Soalnya kalau intake minum anak-anak kan agak susah. Jadi kita fokus di IV line-nya dulu. Nanti untuk minumnya itu bonus. Ini untuk fase kritis ya. Tanda-tanda vital tidak stabil, volume urin berkurang, tanda shock, DBD derajat 3 ya, diganti volume cairannya pakai kristaloid 10 mili. Kemudian kalau perbaikan baru dikurangi volumenya, tapping off, diturunin. Kalau ada perbaikan stop pemberian. Tapi kalau nggak ada, periksa ABC. Kemudian koreksi cairannya, pas nggak kira-kira? Kalau hematokritnya naik, diganti dengan koloid. Kenapa kalau hematokrit naik harus diganti koloid? Karena hematokrit itu kalau es kita beli cendol, hematokrit itu cendolnya. Kalau hematokritnya itu naik, berarti air cendolnya ini habis, tinggal cendolnya aja. Makanya dikasih koloid, tujuannya biar air-air yang tersisa ini tidak ikut hilang atau merembes ke plasma. Ya. Terus sambil dikasih cairan lagi, terus dibuntu dengan koloid tadi. Kalau hematokritnya menurun, maka boleh diberikan transfusi darah kalau memungkinkan, ataupun butuh whole blood atau PRC. Kalau ada perbaikan ya sudah tapping off. Memang tricky sekali untuk pasien-pasien dengan DBD, apalagi anak-anak. Itu intake output cairannya harus betul-betul diperhatikan. Ini kalau dia shock berkepanjangan, ini sudah ada ya. Diberikan inotropik untuk meningkatkan tekanan darah juga. Ini kalau ada perdarahan, boleh diberikan transfusi. Kalau fase recovery, dia boleh pulang kapan? Bebas demam minimal 24 jam. Biasanya hari ke-6, hari ke-7 kan suhunya naik.
Ini nggak boleh pulang dulu. Tunggu 2 hari ini bebas demam, baru boleh pulang. Dengan catatan minumnya masih banyak, tetap istirahat. Ini askepnya, nanti teman-teman baca ya. Ini asuhan keperawatan dengan penyakit jantung bawaan, ASD. Itu berarti ada lubang di septumnya. Ya, di sini. Ini lubangnya di sini, Kak. Jadi darah yang bersih, ini bersih. Ini yang kotor, campur jadi satu. Makanya kenapa anak ASD itu gampang sesek. Ya. Kemudian ini ASD, klasifikasi ASD boleh nanti dibaca tergantung letaknya. Tanda gejalanya: kesulitan dalam bernafas, sesak nafas, merasakan jantung berdebar-debar, aritmia. Biasanya pasiennya bisa sampai sianosis. Kalau memang dia septumnya itu defeknya besar. Terus ada VSD. Kalau tadi septum berarti ini ventrikularnya atau ventrikelnya. Yang bawahnya sini yang kena, Kak. Sama, nyampur juga. Bahayanya itu kan nyampurnya ini. Nanti darah yang dari sini dibuang ke seluruh tubuh. Itu darahnya campuran, nggak bersih. Berarti kadar oksigennya turun. Nah, ini yang bikin tubuh ngep-ngepan nih. Ya. Nah, ini VSD kecil, ini klasifikasinya. VSD kecil, sedang, besar. Ini penyakit-penyakit yang ada di anak-anak ya. Bentar ya, Kak. Kita lanjut ya, Kak. Manifestasi klinisnya ada takipnyu, sesek, peningkatan RR, dyspneu juga sama sesek juga, ada pirau, ya. Kemudian ada clubbing finger, tampak sesak nafas pada saat istirahat. Kemudian mudah lelah ya, karena tadi mudah lelahnya itu gara-gara apa? Tadi darah yang dipompa ke seluruh tubuh, dipompa ke seluruh tubuh, campuran, tidak murni O2. Nah, biasanya kalau anak-anak yang dengan adanya gangguan atau penyakit jantung bawaan, itu kan gampang gampang sesek, gampang biru. Nah, apa kira-kira tindakan yang teman-teman lakukan pertama kali kalau ketemu mereka kayak gini? Atau posisi seperti apa yang harus teman-teman berikan ketika anak-anaknya tiba-tiba biru atau tiba-tiba dia itu sesak nafas, terus ada tanda-tanda sianosis di bibir dan di ujung-ujung jarinya. Diapain? Diapain? Pernah denger ini gak, Kak? Knee to chest. Jadi kalau semisal kita ketemu teman-teman ketemu anak-anak dengan penyakit jantung bawaan dengan PJB, itu teman-teman bisa posisikan lututnya itu ditekuk ke arah dadanya. Itu namanya posisi knee to chest atau jongkok boleh. Jongkok boleh ataupun anak-anak yang masih belum bisa jongkok sendiri itu posisikan knee to chest. Ini untuk mengembalikan sirkulasinya itu lebih cepat ke jantung dan mengurangi sianosis. Ya, siapa tahu nanti muncul. Posisi yang diberikan pada anak dengan VSD yang sianosis apa ya? Lihat usianya, kalau memang anaknya sudah bisa jongkok sendiri ya jongkok boleh. Atau kalau anaknya masih bayi, betul-betul bayi masih 5 bulan, 6 bulan belum bisa jongkok ya knee to chest atau dengkulnya, lututnya ini dipepetkan ke dadanya. Dengan tujuan itu aliran balik venanya itu balik cepat dan mengurangi sianosisnya. Itu ya. Oke. Ada TOV. Ini bagus banget namanya. Tetralogy of Fallot. Ini kombinasi. Ya, VSD ada, stenosis ada, atresia paru. Kemudian ada overreading aorta dan hipertrofi ventricle tunnel. Ini campuran lah intinya ya. Sama ini tata laksananya sama.
Ini permasalahannya sirkulasi. Ini aspeknya. Nih, di ronsen, AGD ya. Kemudian HBHT, jumlah trombosit, ehokardiogram. Untuk tahu itu defeknya sebesar apa. Kateterisasi jantung juga boleh dilakukan, uji telan barium, dan radiogram abdomen. Ini diagnosa keperawatannya, biasanya itu yang paling sering muncul tuh pola nafasnya ya. Pola nafas, kemudian sirkulasinya dia sianosis, kadang-kadang ada hasil AGD, nanti dia gangguan pertukaran gas. Nah, ini konsep hospitalisasi. Intinya hospitalisasi itu kan anak dirawat di rumah sakit gitu ya. Dirawat di rumah sakit itu harusnya apa? Prinsip yang dipakai di hospitalisasi itu apa? Traumatic care atau atraumatic? Traumatik atau atraumatik? Yang dipakai pada perawatan anak-anak itu atraumatic care, ya. Tidak boleh menimbulkan trauma pada anak-anak. Kenapa kalau sampai anak-anak trauma? Karena nanti bisa mengakibatkan apa? Penolakan saat diberikan tindakan, kemudian tidak mau minum obat, nanti malah menunda atau memperlambat proses penyembuhan. Ya, jadi dia ini stres ya. Hospitalisasi itu mengakibatkan stres. Yang stres itu bukan cuma anaknya toh, tapi keluarganya juga ikutannya, utamanya ibu dan ayahnya. Nah, ini stresor hospitalisasi itu perpisahan dengan orang tua, takut karena sesuatu yang tidak diketahui, kehilangan kontrol dan otonomi tubuhnya, injuri, dan takut akan kematian. Biasanya paling besar ditakutkan oleh anak-anak itu ya perpisahan dengan orang tua ya, di situ. Nah, ini reaksi anak saat hospitalisasi itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Usia, pengalaman yang lalu. Kalau dia udah biasa keluar masuk rumah sakit ya santai aja, malah temenan sama perawatnya ya. Kemudian keterampilan copingnya, diagnosis penyakitnya, dan support system. Nah, ini reaksi anak saat hospitalisasi umur 0 sampai 1 tahun. Biasanya kalau anak-anak bayi yang umur segini itu rata-rata nangis, marah, ya, atau ini stranger anxiety, atau cemas bila berhadapan dengan orang yang tidak dikenalnya. Dan cemas karena takut dipisahkan dengan ibu bapaknya. Ya, itu untuk usia 0 sampai 11 tahun. 11 tahun, 1 tahun. Kalau yang toddler itu biasanya bereaksi sesuai dengan sumber stres. Sumber stres yang utama itu perpisahan. Respon perilakunya biasanya dia nggak mau ketemu kita, marah-marah saat akan dia lakukan tindakan, atau ngelihat kita aja udah kayak nangis duluan gitu ya, biar nggak nyampe ke kita, biar nggak sampai melakukan tindakan ke dia. Makanya dia nangis dulu kalau lihat perawatnya, padahal perawatnya nggak ngapa-ngapain. Kemudian respon perilaku. Nah, biasanya ini ada 3 macam nih tahapnya. Tahap protes. Protes itu bentuknya apa? Nangis kuat, menjerit, menolak. Kemudian kedua, setelah protes itu ada tahap despair atau putus asa. Putus asa itu ya, meskipun dia nangis seperti apa ya, tindakannya tetap dilakukan. Akhirnya tangisannya berkurang. Anaknya nggak aktif. Kemudian kurang berminat dan sedih yang berkepanjangan. Itu despair. Kemudian lama-kelamaan nih, misal dia itu sakitnya lama di rumah sakit, nggak pulang-pulang. Akhirnya dia setelah dari tahap protes, tahap despair, akhirnya dia sampailah di tahap detachment. Atau tahap di mana dia sudah mulai menerima perpisahan, kemudian sudah mulai bisa akrab dengan perawatnya, dan anak sudah mulai nyaman dengan lingkungannya. Jadi 3 tahap ini, di protes, despair, dan detachment. Oke, di 3 tahap ini tetap prinsipnya harus atraumatik ya. Atraumatik. Nggak boleh traumatik ya. Nanti dia akan ketakutan. Nah, biasanya di sini eh, ketika di rumah sakit itu kan pakai infus, kemudian kemana-mana nggak bisa bebas, itu akhirnya dia terjadi pembatasan pada geraknya. Yang harusnya dia aktif malah dia cenderung diam aja di tempat tidur. Maka dengan kondisi seperti ini dia itu akan kembali ke kondisi regresi. Regresi itu kembali ke kondisi masa lalu. Contohnya gini, semisal yang dirawat inap ini anak usia 12 tahun.
Karena dia ini biasanya di rumah itu apa-apa mandiri, semisal makan sendiri, mandi sendiri. Ketika di rumah sakit, dia itu tidak mau mandi sendiri, minta dimandikan. Padahal udah gede nih. Kemudian misalnya ngambil sendiri, itu dia di sampingnya aja nggak mau ngambil. Itu namanya regresi. Jadi dia kembali ke kondisi masa lalu atau kondisi di mana itu dia tidak bisa melakukan dan butuh bantuan. Atau awalnya semisal dia itu anaknya ceria, nyampe rumah sakit nangis saja terus kayak anak kecil. Padahal dia usianya udah gede. Itu juga namanya regresi. Dan ini nggak berlaku pada anak aja sih. Yang tua-tua kayak kita kalau dirawat juga rata-rata kayak gitu. Kemudian ini ada perlukaan ya. Perlukaan itu gara-gara nyeri akibat tindakan invasif. Makanya kalau pada anak-anak usahakan teman-teman lakukan manajemen non farmakologi atau farmakologi dulu sebelum pemasangan atau tindakan invasif. Contohnya dikompres dingin dulu atau diberikan EMLA untuk menurunkan rasa nyeri yang dirasakan saat pemasangan infus. Kemudian untuk masa prasekolah 3 sampai 6 tahun. Anak merasa kehilangan kontrol terhadap dirinya sama anak merasa kehilangan kekuatan dirinya. Ya. Kemudian dia juga akan bereaksi terhadap perpisahan dengan orang tuanya atau perpisahan dengan lingkungan rumah dan permainan yang ada di rumahnya. Ataupun bahkan dia umur-umur segini tuh biasanya kangen sama teman mainnya ya. Oke, responnya biasanya kalau anak usia 3-6 tahun itu bukan nangis lagi, tapi sudah marah-marah, berontak. Terus dia juga bisa mengungkapkan rasa marahnya dia. Kalau semisal dia suka ngomong yang kotor, ya diungkapkan yang kotor itu. Ataupun bahkan kalau pengalaman saya di perawatan anak, itu disembur, sembur, diludah itu udah biasa untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Kalau misal kita lagi memberikan minum obat ataupun mau pasang infus. Jadi mereka sudah bisa mengekspresikan rasa marah. Kalau yang masih kecil-kecil tadi tuh cuma nangis gitu aja. Tapi kalau udah prasekolah, udah amarahnya sudah mulai muncul. Kemudian kalau masa sekolah. Nah, masa sekolah ini biasa sama juga kehilangan kelompok sosialnya, takut mati ya. Kalau segini tuh udah kepikiran mati dan lain-lain. Kemudian pembatasan aktivitas. Nah, di sini biasanya kalau anak usia segini tuh masih bisa dikasih tahu teman-teman. Nanti sakit ya pas waktu dipasang makanya dikompres. Jadi masih bisa dikomunikasikan. Tapi memang ada beberapa yang nggak bisa diajak komunikasi ya. Masih ya manja gitu itu normal lah. Kemudian untuk masa remaja ini malah lebih enak lagi. Tapi biasanya kalau kadang-kadang yang nggak kooperatif ya dia nggak mau dilakukan tindakan. Sama aja. Kadang dia eh, kadang dia itu sifatnya pasif ya. Dia itu tetap mau, diinfus mau. Tapi kalau ada perawat diajak ngobrol, itu diem aja. Nggak ada respon. Atau bahkan cuek. Itu pasif namanya. Nah, ini yang lebih parah lagi sih. Anaknya ada responnya, apalagi orang tuanya. Apalagi neneknya. Nah, ini reaksi orang tua terhadap hospitalisasi. Cemas dan takut. Itu pasti. Kemudian perilaku yang muncul. Sering tanya, Sus, anak saya gimana ya? Sus, hasil labnya gimana ya? Itu berkali-kali, padahal udah dijelaskan berkali-kali dengan perawat yang berbeda-beda, tetap nanya terus. Itu normal. Kemudian gelisah pasti, apalagi kalau semisal penyakit anaknya ini agak berat. Kemudian ekspresi wajah tegang, marah, itu biasa muncul. Sedih ya, sedih berkepanjangan kalau semisal anaknya ini harus diisolasi, nggak boleh ditunggu, ataupun ditunggu hanya untuk satu orang saja, itu akan muncul perasaan sedih. Kemudian frustasi ya, biasanya nggak kooperatif, putus asa. Biasanya perasaan frustasi ini muncul kalau semisal anaknya diinfus nggak bisa-bisa. Ya, anaknya kolaps pembuluh darahnya diinfus nggak bisa-bisa, akhirnya nanti dia nggak kooperatif, anaknya dibawa pulang atau pulang paksa. Nah, ini reaksi saudara kandung atau siblingnya. Nih, prinsip asuhan keperawatan pada hospitalisasi anak, mencegah dan memperkecil perpisahan. Jadi libatkan orang tua dalam melakukan tindakan, memperkecil kehilangan atau kendali kontrol. Anak itu dirawat bukan berarti dia tidak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap bisa melakukan tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan namun terbatas. Kemudian memperkecil cedera, tadi dikompres, dingin, dikasih EMLA, biar dia tidak terlalu merasa nyeri. Pengkajian manajemen nyeri ini juga harus dilakukan kalau anak-anak
bisa pakai visual analog scale atau VAS. Karena kita tanya skala nyeri kan dia nggak bisa jawab ya. Kemudian bermain untuk mengurangi stres ya. Makanya di sana ada apa? Pojok bermain. Di rumah sakit yang khusus anak-anak, yang untuk ruangan anak pasti ada pojok bermain. Mainannya banyak, bukunya banyak. Itu tujuannya untuk mengurangi stres akibat hospitalisasi. Kemudian memperbesar keuntungan hospitalisasi. Ini tadi keuntungannya hospitalisasi kalau kita menggunakan traumatic care, nanti anak-anaknya itu bisa lebih patuh, lebih nurut ke kita saat diberikan tindakan. Dan kita juga harus melibatkan dukungan anggota keluarga. Misal anaknya ini dekat sama kakaknya, boleh nggak kakaknya berkunjung? Boleh sesekali, tapi tidak boleh nginep di rumah sakit. Kemudian, nih support, informasi yang akurat, berpartisipasi dalam perawatan. Nah, itu tergantung bonding kita dulu ya. Kalau misal bonding kita ke orang tuanya bagus, ya insya Allah kedepannya enak-enak aja. Upaya meminimalkan stresor, mencegah atau mengurangi dampak perpisahan, mencegah perasaan kehilangan kontrol, dan mengurangi rasa takut terhadap rasa nyeri. Nah, ini tadi mencegah atau mengurangi dampak perpisahan, rooming in, atau orang tuanya itu boleh kok nunggu di dalam ruangan. Ya. Kemudian, kalau misal temannya mau jenguk, monggo, nggak ada masalah. Kemudian mencegah perasaan kehilangan kontrol tadi, hindarkan pembatasan fisik jika anak kooperatif. Boleh kok jalan-jalan di sekitar atau di lorong, boleh. Yang penting nggak boleh lari-larian, misal kayak gitu. Kemudian kita boleh berikan jadwal aktivitas untuk terapi bermain. Nah, misal terapi nanti sambil bermain ya, itu boleh. Kemudian mengurangi rasa takut terhadap perlukaan. Tadi kita lakukan permainan terlebih dahulu boleh untuk distraksi, bantu untuk kompres dingin, ya. Kemudian kalau semisal memang ini tindakannya betul-betul sakit dilakukan, kompres dingin nggak ngatasi atau tidak mencukupi, ya boleh teman-teman lakukan pemberian EMLA atau anestesi lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Mau dipasang infus, diambil darah. Kalau diambil darahnya arteri itu kan agak susah. Nah itu boleh dikasih EMLA dulu setengah jam baru dilakukan tindakan. Nah, ini memaksimalkan manfaat hospitalisasi ya, media belajar untuk orang tua. Jadi orang tuanya juga nanti belajar, oh kalau anak saya sakit, demam sudah 2 hari, 3 hari harus segera dicek lab. Nah, kayak gitu-gitu kan bisa kita dapatkan saat hospitalisasi ya. Kalau kita diskusi sama perawat dan dokternya. Kemudian, nah ini persiapkan anak untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Biasa kita harus mengorientasikan lingkungan, orientasi siapa perawatnya di sini, dokternya siapa, ya. Kemudian jelaskan aturan rumah sakit, letak-letak fasilitasnya di mana, biar mereka tuh tahu. Kemudian ini ada penyakit anak-anak yang sering muncul lagi itu nephrotic syndrome. Atau kalau kita nggak tahu, dikira anaknya itu gembul. Padahal ini SN atau nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome itu adalah salah satu manifestasi klinis glomerulonefritis atau GN yang ditandai dengan edema anasarka, proteinuria masif, hipoalbuminemia, kemudian ada hiperkolesterolemia dan lipiduria. Ya, jadi biasanya ini penyakitnya ini yang sering saya temukan pada saat saya di rumah sakit dulu. Itu gara-gara apa coba? Gara-gara dari pola konsumsi minuman anak-anak. Jadi mereka itu datang dengan keluhan pipisnya gak ada, terus bengkak kaki, pipinya juga bengkak, terus pas waktu dikaji, riwayatnya itu ternyata orang tuanya ini pekerja. Dan di rumah itu nyetok minuman-minuman perasa yang ada di kulkas. Jadi anak itu bisa bebas sekali untuk ngambil sana, ngambil sini, tidak ada kontrol, akhirnya terjadi peradangan pada ginjal dan terjadilah SM. Nah, ya, ada proteinuria, hipoalbuminemia, terjadilah edema. Pokoknya kalau edem itu otomatis albumin itu turun. Ya, kenapa? Karena tekanan onkotik lebih kecil daripada tekanan osmotik. Makanya albuminnya turun. Itu kalau ada edema. Nih, tekanan onkotiknya turun ya.
Permeabilitas glomerularnya naik, proteinuria, akhirnya protein itu harusnya tersaring, nggak bisa lewat nih di ginjal. Malah lepas deh. Lepas di pipis. Akhirnya apa? Banyak protein yang keluar, akhirnya tekanan onkotik plasmanya turun. Makanya ada hipovolume, terus mengaktifkan renin-angiotensin, vasokonstriksi, terjadi hipertensi pada anak-anak, dan penurunan tekanan onkotik plasma ini bisa juga mengakibatkan edema. Ya, edema. Nah, edemanya ini mengakibatkan mobilitas fisiknya berkurang, kemudian resiko kerusakan integritas jaringan, anaknya juga minder dengan kondisinya, ya. Kemudian tadi dengan kondisi hipovolum atau penurunan kadar volume sirkular dalam darah, itu juga akan meningkatkan sekresi ADH, hormon ADH dan aldosteron, sehingga semakin memperparah apa? Semakin memperparah retensi air ataupun natriumnya. Jadi edemanya tuh makin jadi. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini manifestasi klinisnya, urin berbusa, hipertensi, garis putih pada kuku atau ini bacaan gimana ya? Moekerbens. Kemudian ada edema anasarka atau edem di seluruh tubuh. Ini pemeriksaan fisiknya. Tata laksana non farmakologisnya pasti diet, ya, pembatasan asupan protein, kemudian rendah garam, ya, SN itu rendah garam. Kalau misal garamnya tinggi itu nanti semakin dia mengakibatkan terjadinya apa sih namanya itu hipertensi. Tata laksana farmakologisnya, nah ini jadi baca ya. Oh, banyak teman-teman. Ini anemia, ini aja. Konsep bermain aja ya. Nanti itu bacaan sendiri aja. Konsep bermain. Bentar ya. Konsep bermain. Sekedap kita. Konsep bermain. Ini materinya udah ada semua di Google Drive ya. Jadi teman-teman bisa download sendiri. Nanti konsep bermain mana ya? Konsep bermain. Bentar ya, Kak. Oke, konsep bermain. Ini definisinya, langsung di sini aja ya, yang paling penting. Bentar, tak tunjukin. Nah ini, klasifikasi permainan. Ada social affective play. Gimana social affective play itu dia permainan yang membuat bayi ataupun anak merasakan kesenangan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi berhubungan dengan orang lain itu menimbulkan rasa bahagia pada anak-anak. Itu social affective play. Kalau sense of pleasure play, di mana ini sudah menggunakan alat, ya. Jadi bukan hanya interaksi saja, tapi sudah interaksinya itu menggunakan alat dan anak-anak tersebut itu merasa senang dengan alat ataupun permainan yang digunakan. Kemudian contohnya ini kalau sense of pleasure play itu gini. Teman-teman tahu nggak permainan yang digantung di atas terus diputer terus dia bisa muter sendiri? Nah, itu kalau semisal kita ngajak bercanda bayi ya, bayi usia 8 bulan, 9 bulan, sambil dilihatkan kemainan yang berputar-putar itu namanya sense of pleasure play. Jadi kita ngajak interaksinya nggak cuma dengan suara kita saja, tapi dengan menggunakan permainan. Kemudian skill play. Kalau skill play itu menggunakan
objek yang dapat melatih keterampilan anak. Contohnya, kita bikin Lego, ya, main mobil-mobilan seperti ini, itu skill play. Kalau games itu biasanya untuk anak-anak yang lebih besar ya, puzzle, congkak, congklak, ular tangga. Terus ada uncopy behavior. Kalau uncopy behavior itu biasanya mereka itu eh, apa ya, memperhatikan tapi tidak menirukan ya. Dia itu malah bermain sendiri. Contohnya ini, memainkan pakaian, mondar-mandir, senyum sendiri, kadang-kadang tertawa sendiri, kemudian kadang-kadang jalannya jinjit, tiba-tiba jalan bungkuk, itu uncopy behavior. Kemudian kalau dramatic play, nah ini yang biasanya dimainkan anak-anak toddler, toddler sama prasekolah. Contohnya main pasar-pasaran, jadi ibu, jadi bapak, jadi anak, ya kayak gitulah. Itu namanya dramatic play. Jadi dia itu berpura-pura berperilaku sebagai orang dewasa. Itu dramatic play. Nah, kalau karakter sosial ada onlooker atau onlooker itu biasanya apa? Dia cuma memperhatikan saja, tidak ikut main. Ngeliatin anak-anak yang main, itu onlooker play. Kalau solitary play itu dia main sendiri, ya, dengan mainan yang berbeda. Jadi meskipun dia ada di dalam satu tempat dengan teman yang lainnya, dia tuh main sendiri dengan mainan yang berbeda, ya, nggak sharing mainan. Kalau parallel play itu bermain sendiri di tengah-tengah anak lain yang sedang bermain, ya. Kemudian associative play, kalau associative play itu sudah ada interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi bermainnya sudah ada interaksi. Kalau cooperative play itu dia sudah permainan kelompok, ya. Jadi sudah diajarkan permainan kelompok. Nah, itu biasanya prasekolah yang sudah mulai bisa diberikan instruksi. Anak-anak PAUD itu udah bisa pakai cooperative play. Nah, ini jenis permainan berdasarkan usia. Kalau 0 sampai 1 tahun bayi. Bayi itu biasanya permainan yang kita gunakan itu permainan yang menstimulasi refleksnya. Entah itu dari mata, tangan, bermain mengenal suara, perabaan, ya. Bisa kayak misal perabaan tuh kita ajak dia untuk memegang benda yang bertekstur, kayak gitu-gitu. Kemudian juga bisa pakai permainan-permainan yang menimbulkan suara, biar dia itu mendengar, oh suaranya ada di sebelah mana, dia noleh ke mana, kayak gitu. Jadi itu untuk melatih apa ya namanya, sensorinya. Kemudian untuk toddler, nah kalau untuk toddler itu biasanya melatih imajinasi, kemudian melatih kegiatan sehari-hari, kemudian rata-rata lebih ke melatih motorik kasarnya. Contohnya, misal main balok-balok, kemudian kadang juga main apa sih namanya, buku bergambar, motorik kasar, motorik halus ya. Kemudian kertas, pensil berwarna, kayak gitu-gitu. Atau melatih imajinasi tadi, disuruh gambar atau coret-coret, itu di toddler. Kemudian untuk 36 tahun yang prasekolah, itu biasanya kreativitas dan sosialisasi. Ya, contohnya apa? Ya tadi kreativitas berarti dikasih origami sama gunting. Mau bikin apa nih? Nah, atau dikasih sama lem, mau bikin apa? Melipat, ya, gunting, meruncing, gitu-gitu tuh anak prasekolah. Kalau yang sudah sekolah, ya itu sudah lebih ke belajar mandiri dan gimana caranya dia itu bisa kooperatif ataupun kompetitif dengan teman-teman yang lainnya. Ya, contohnya bisa menyelesaikan puzzle ataupun teka-teki, bersepeda ya, balapan sepeda, misal gitu, terus olahraga, kita kasih lomba di olahraganya, melukis, atau mainan-mainan kartu yang udah rumit lah intinya kalau anak sekolah. Nah, bermain untuk anak di rumah sakit itu apakah diperbolehkan? Boleh, wajib. Karena apa? Karena terapi bermain ini yang bisa mengurangi rasa stres akibat hospitalisasi. Tapi harus disesuaikan dengan kondisinya. Ya, anak sakit tetap membutuhkan aktivitas bermain. Bermain memberi kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugas perkembangan, kemudian menyediakan kebebasan untuk mengekspresikan emosi, ya. Jadi nanti dia itu lebih bahagia saat dirawat. Jadi tidak murung. Karena kalau murung itu rawan sekali mereka akan menolak pengobatan yang diberikan.
Nah, ini prinsip bermain di RS tidak banyak mengeluarkan energi, singkat dan sederhana. Contohnya tadi origami, menggambar, mewarnai, ya. Terus mempertimbangkan keamanan dari infeksi silang. Usahakan pada kelompok umur yang sama. Ya, kalau toddler ya toddler semua. Jangan toddler campur anak sekolah, nanti nggak nyambung. Kemudian permainan tidak bertentangan dengan pengobatan. Semua alat permainannya itu harus bisa dicuci, ya. Dan yang terakhir itu libatkan orang tua dalam melakukan permainan. Udah deh. Terima kasih. Jam berapa ini? 1 menit lagi. Oke, ini untuk keperawatan anak besok Jumat itu masih ada manajemen. Kayaknya manajemen besok Jumat ya. Jadi teman-teman nanti di grup tak kasih link, tak kasih broadcastan yang manajemen yang belum paham itu apa. Nanti boleh teman-teman tulis dan kita pelajari bersama-sama. Oke. Untuk malam hari ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri dan teman-teman beristirahat. Cukup? Cukup ya? Cukup, Nas. Sudah jam 8. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semuanya untuk malam hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, tolong ditulis di grup aja. Nanti tak baca satu-satu dan tak coba jawab satu persatu. Terima kasih banyak. Ini